Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Niam dan Fatimah Zahro. Kali ini dari makalah kami membahas mengenai tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat dengan 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Sholat Jumat memiliki hukum wajib ain bagi setiap muslim, laki-laki atau pria dewasa beragama Islam, merdeka, sudah mualaf, sehat badan serta bukan dalam keadaan musafir dan menetap di dalam negeri atau tempat tertentu. Adapun beberapa rumusan masalah yang di makalah kami ini dari kelompok 3. 1. Mengenai tentang apa syarat Jumat boleh dilakukan lebih dari satu tempat di desa. 2. Mengulang sholat Jumat dengan zuhur dengan alasan tidak khusyuk. Yang 3. Apakah wanita harus sholat zuhur menunggu selesai Jumat? Oke, langsung saja mengenai tentang apa syarat Jumat boleh dilakukan lebih dari satu tempat di desa. Secara umum, mendirikan sholat Jumat lebih dari satu dalam satu desa itu diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditoleran pada umumnya. Ada salah satu hajat. Untuk menurut Imam Syafi'i, dari ta'adud al-Jum'at atau mendirikan sholat Jumat lebih dari satu dalam satu desa itu tidak diperbolehkan kecuali ada hajat. Ini saya bacakan mengenai tentang menurutnya Imam Syafi'i. Daliluna Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u min ba'dihi ma aqamu al-jumu'atu illa fi mawdi'i wahid. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang artinya bahwa Nabi dan para khalifah setelahnya tidak mendirikan Jumat kecuali dalam satu tempat. Dan sesungguhnya Nabi bersabda, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat caraku melakukan sholat." Dari Syekh Abu Al-Husaini Yahya bin Abi Al-Khair Al-Umrani di dalam kitab Al-Bayan juz 2 halaman 620. Dan untuk penjelasan lain dari kitab Al-Fiqh menjelaskan yang berbunyi wal hasilu min kalami al-aimati anna asbaba jawaza ta'addudiha salasah wa yaqu mahalun salati bihaitsu la yasa'u al-mujtami'ina laha ghaliban wal qitalu baina fi'ataini bi syartihi wa ba'da atrafi al-baladi bi annaka bimahalla la yasma'u minhunna da au bimahalu lullahu kharaja minhu ba'dal fajri lam yudrikaha idla yalazamuhu as-sa'yu ilaiha illa ba'dal fajr. Kesimpulan dari sistem para imam disebabkan berbilangnya Jumat ada 3. Yang pertama, sempitnya tempat sholat dengan sekira tidak dapat menampung jamaah. Dan kedua, menurut keumumnya
pertikaian di antara dua kubu sesuai dengan syaratnya. Ketiga, jauhnya sisi desa dengan sekira berada pada tempat yang tidak terdengar azan atau di tempat yang seandainya seseorang keluar dari tempat tersebut setelah fajar, ia tidak akan menemui Jumat sebab tidak wajib baginya menuju tempat Jumat kecuali setelah terbitnya fajar subuh. Dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Mansyur dalam kitab Buqyah Al-Mustarsyidin. Dari kesimpulan yang pertama tadi, syarat sholat Jumat itu memperbolehkan beberapa masjid di desa ya. Mengenai tentang itu boleh dilakukan di satu dalam desa itu tadi. Yang kedua rumusan masalahnya adalah mengulangi sholat Jumat dengan zuhur dengan alasan tidak khusyuk. Dalam kitab Buqyah Al-Mustarsyidin yang bunyi masalatu law syakal hadiruna halal khutbati hal ijtama'a arba'un aw hal khatobal al-imamu sintaini aw akhalla bi rukn lam yusar bal law aradu dalika fi sholati lam yusir aido hatta fi haqqul imami fadalan an ghairihi qalahu Abu Muhrimah. Itu dari kitab Buqyah Al-Mustarsyidin juz 1 ayat halaman 170. Dan kedua dari Safinatun Najah dari halaman 94 yang berbunyi wa qala fi fatawihi aidon idza dakhalu fi sholati ma'adunna ummayyati fi bangihim fala taqa'a sholatu fal i'adatu wajibah. Dan selanjutnya al-furuq al-lughawiyah yang berbunyi al-farqu bainas syakka wa anna syakka istiwa'a torofit tajwiz tadunnu rajahani ahadu torofit tajwiz wasyaku yajuzu kaunu masyakka fihi ala ihdas safataini li'annuhu la dalilu naka wala amaro. Dari ketiga kitab di atas dapat disimpulkan bahwa apabila alasan takut sholat Jumat tidak sah tersebut berdasarkan zon, dugaan yang kuat, hanya adanya kekurangan dalam menetapi syarat dan rukunnya sholat Jumat, maka hukumnya mengulangi sholat Jumat adalah wajib. Sedangkan jika hanya berdasarkan syak atau keraguan, maka justru haram mengulanginya. Kusuk adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh syariat orang-orang mukmin dalam melaksanakan sholat. Kusuk dalam sholat berarti tidak memikirkan segala hal dalam sholat kecuali pada hal yang berhubungan dengan rukun atau kesunahan yang sedang dilakukannya. Mayoritas ulama anjuran kusuk dapat dimasukkan dalam kategori hukum sunnah, bukan wajib ya. Sehingga ketika rukun-rukun dalam sholat sudah dilaksanakan dengan baik meski tanpa ada kekusukan, maka sholatnya tetap dianggap sah ya, nggak usah mengulangi sholatnya. Namun ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa khusyuk dalam sholat merupakan salah satu syarat dalam keabsahan sholat. Namun pendapat wajibnya khusyuk ini dipandang cukup berat
cukup diamalkan karena khusyuk dalam sholat bukanlah hal yang mudah. Seperti dalam kitab Fathul Mu'in ya. Wasunna fiha khusyu'u biqalbihi bi alla yahduru fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirati wa bi jannati wa rahi bi alla yu'basa bi ahdiha wa dulika lisana ilahi ta'ala fi kitabihil aziz ala fa'alihi bi qawlihi. Yang artinya disunahkan dalam sholat untuk khusyuk dengan hati, dengan gambaran seseorang tidak menghadirkan dalam sholat selain sesuatu yang sedang dilakukannya, meskipun berhubungan dengan akhirat, dan disunahkan khusyuk dengan anggota tubuh dengan gambaran tidak bermain-main dengan salah satu bagian dari anggota tubuh. Kesunahan ini dikarenakan pujian Allah Subhanahu wa taala pada orang yang khusyuk dalam kitabnya dengan firman, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan dikarenakan sinarnya pada sholat dengan tidak khusyuk seperti halnya yang dijelaskan dalam beberapa hadis sahih. Itu dari Syekh Jainuddin Al-Maliyabar dalam kitab Fath Al-Mu'in juz 1 hal 212. Jadi untuk rumusan masalah yang kedua ini, jika kita melakukan sholat itu jangan sampai kita itu ragu. Yakinlah pada apa yang kita lakukan, karena keyakinan itu bisa membuat kita tidak bisa mengulangi lagi sholatnya. Untuk yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga, apakah wanita harus sholat duhur menunggu selesai Jumat? Nanti akan disampaikan pada Mbak Fatimatul Zahra. Untuk Fatimatul Zahra kami persilahkan untuk menjelaskan, untuk memaparkan sedikit penjelasannya. Semoga. Yang ketiga yaitu apakah wanita harus sholat duhur menunggu selesai Jumat. Dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan bahwa yang harus menunggu sholat Jumat selesai itu adalah bagi mereka yang terkena wajib Jumat. Bagi seorang wanita tidak menjadi masalah sholat duhur mendahului sholat Jumat. Jadi boleh dan sah atau tidak ada hubungan antara wanita dengan sholat Jumat dalam masalah ini. Dalam kitab Al-Majmu' yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa amma man tajibu alaihi al-jumu'atu wa la yajuzu ayusalla dhuhru qabla fawatil jumu'ati fa innahu mukhatibun bisa'a ilal jumu'ati fa in shalla dhuhru qabla sholatil imami fa fihi qawlani qawla fil qadimi yujzi'uhu li'annal farda huwa adzuhru li'annahu law kana al farda al jumu'atu la wajaba qada'uha kasairis sholawati wa qala fil jadidi la tujzi'uhu wa yalzamahu i'adatuha wa huwa sahihu li anna al-fardha wal jumu'atu walau kana al-fardhu dhuhru wal jumu'atu badala anhu lamma asammu bitarkil jumu'ati ila dhuhri kama la ya'samu bitarkis shaumi ila al-atiqi fil kafarati wa qala Abu Ishaqin an attafiqa ahilla baladun ala fi'li adzuhri asamu bitarukil jumu'ati illa annahu yujzihim li'anna
kulla wahidin minhum la tan'aqidu bihil jumu'atu wasahihu annahu la yujzi'uhum li'annahum sallu dhuhra wa fardul jumu'ati mutawajjihun alaihim. Sedangkan dari Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ada dua pandangan ulama mengenai boleh sholat zuhur menunggu selesai sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ashahuhuma wa bihi qata'a al-Mawardi wad-Darimi wal Khurasaniyuna wa huwa dhahiru ta'lilul musannifi annahu yustahabbu lahum ta'jilu dhuhri fi awalil waqti muhafadatan ala fadilatin awalil waqti wasani yustahabbu ta'khiruha hatta tafutal jumu'atu. Pandangan paling sahih diputuskan oleh Imam Al-Mawardi, Ad-Darimi, dan ulama Khurasan. Dan inilah yang jelas dari alasan pengarang bahwa disunahkan bagi mereka untuk menyegerakan sholat zuhur di awal waktu, karena untuk menjaga keutamaan awal waktu. Pandangan kedua, disunahkan mengakhiri sholat zuhur sampai selesainya sholat Jumat. Sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, kapan wanita melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat, yaitu ketika sudah masuk waktu zuhur. Sholat zuhur wanita tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat laki-laki. Jika sudah masuk waktu zuhur yang biasanya terdengar suara adzan zuhur atau ditandai tergelincirnya matahari ke arah barat, maka seorang wanita boleh melakukan sholat zuhur tanpa harus mengikuti sholat Jumat laki-laki. Jika para wanita melakukan sebelum atau sesudah iqomah sholat Jumat, selama itu sudah masuk waktu zuhur, maka tidaklah masalah. Pada intinya, sholat zuhur wanita pada hari Jumat itu tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat laki-laki. Akan tetapi harus diperhatikan adalah waktu sholat zuhur tadi benar-benar sudah masuk. Terima kasih. Ini adalah penjelasan dari kelompok 3. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.